Ibarat kanvas yang udah penuh lukisan dari semua kenangan gue main game selama hidup. Game ini tuh tiba-tiba datang terus ngelempar satu ember cat putih ke kanvas itu, terus dia ngelukis dirinya sendiri di sana, yang pada akhirnya cuma game inilah yang jadi game terbaik gue selama gue hidup. Lebay, dramatis, tapi game ini memang melampaui semua itu. Gue bukan sales game. Di sini gue cuma mau berbagi pengalaman dan sekaligus pendapat gue tentang seberapa bagusnya Clair Obscur Expedition 33. Waktu pertama kali gue coba masuk ke gamenya, gue langsung dibuat diem 15 menit sama musik di main menunya. Anjir cok, sebagus itu sampai gue gak mau klik new game untuk mulai gamenya. Scoring music, sound effect, semua yang berhubungan dengan audio di sini itu jadi fondasi utama yang buat game ini jadi sebagus itu. Semua aspek di game itu udah bagus tapi jadi sempurna karena musik itu tadi. Story, gameplay, mekanik, visual, semuanya dibuat dengan hati-hati gitu. Pakai hati juga. Ditambah musiknya yang ngebuat game ini benar-benar hidup dan ngasih pengalaman yang imersif ke playernya. Sumpah cok, gue tuh ngerasa masuk ke dalam gamenya gitu. Nah, di awal cerita, game ini benar-benar ngasih prolog yang emosional, misterius, kelam, tapi juga indah. Bertepatan dengan sesaat akan terjadinya peristiwa Gummidge atau penghapusan orang dengan umur sesuai angka yang ditulis oleh The Paintress, sosok raksasa yang tiap tahunnya akan melukis angka dan kemudian orang yang umurnya sesuai dengan angka itu akan dihapuskan dan berubah jadi kelopak bunga. Ya, emosional, misterius, kelam, tapi juga indah. Ini anjing banget ini. Nah, dan dari kejadian inilah yang melatar belakangi terbentuknya sebuah tim ekspedisi yang akan menghentikan misteri Gummidge ini. Dan sesuai judulnya, Expedition 33, yaitu kita akan berperan di sebuah tim ekspedisi yang berisikan rata-rata orang umur hampir 33 yang mendedikasikan 1 tahun sisa hidupnya untuk melakukan ekspedisi nggak berujung, yang tujuan akhirnya adalah mengalahkan si Paintress agar menghentikan peristiwa Gummidge ini. Dan nggak cuma itu, bahkan di prolognya ini langsung ngasih opening yang lebih kelam gitu ke tokoh utama. Ya gitu, mending lu cobain sendiri dah. Gameplay mekanik di sini tuh yang paling utama ya, yang buat orang tuh nunda gitu buat main game ini, karena dia turn based atau yang katanya game maju mundur, karena nyerangnya itu ganti-gantian. Banyak dibilang game boring atau bahkan game ngantuk gitu sama sebagian orang. Tapi sebenarnya ya, walaupun ini turn based, game ini bisa ngebuat player seaktif itu. Mau itu saat mikir strategi sebelum dia nyerang atau bahkan saat eksekusi actionnya. Turn based di game ini bisa jadi seaktif itu karena ada QTE atau quick time eventnya, dimana player diberi opsi tambahan kayak parry atau dodge saat musuh nyerang dan rhythm button saat giliran player yang nyerang. Walaupun ada